Selamat datang di Satuan Pendidikan Pertempuran Darat. Kami siap membentuk dan mendidik prajurit kesatria, profesional, militan, dan loyal. Karmanye Padikarase Mafelisu Kadacana. Komando! 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 Polisi komandan, dalui. Lanjut. Komando! Pada dasarnya, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap Gunung Hutan adalah melaksanakan berbagai kegiatan taktik tempur Gunung Hutan, di mana seluruh siswa komando melaksanakan berbagai taktik yang sudah dipelajari selama basis. Disinilah saat mereka untuk mengaplikasikan berbagai teori yang ada. Ya, cepat, gerak! Oke, selamat siang. Siap! Selamat datang di pos 8 Bantuan Lintas Lengkung. Sebagaimana siswa ketahui, setelah menembak 4 hari berturut-turut menggunakan senjata bantuan lintas datar, kita sudah tergelar senjata untuk siswa komando. Kita kenalkan beberapa senjata jenis senjata bantuan, yang diantaranya ada senjata lintas datar dan senjata bantuan lintas lengkung. Yang mana senjata lintas datar kita ajarkan dari mulai pengenalan senjata mesin ringan, kedua senjata mesin sedang, dan senjata mesin berat. Arah depan, tembakan titik. Tembakan titik. Kupu-kupu musuh. Kupu-kupu musuh. Berbedik tembak. Tembak. Pas. Ada kunci. Siap. Waduh. Senjata klasifikasi yang ada di Paskas pada siswa kita ajarkan dengan teknik penembakan, mulai pengisi munisi sampai dengan bagaimana dia bisa menembak jenis senjata bantuan. Yang kedua, senjata bantuan lintas lengkung, itu mortir. Kita kenalkan juga pengetahuan tentang spesifikasi jenis senjata mortir kepada siswa komando. Saat melepas granat, akan buang ke granat siap, kami sampaikan tembak, lepas granat. Granat siap, Tembak. Dia bisa memperagakan bagaimana tindakan keamanan, kemudian prosedur keamanan senjata, dan bisa melaksanakan penembakan dengan baik. Siaran kelihatan, silakan tembak. Biar nggak kelihatan, Anda jongkok. Mengurangi rasa takutmu. Keluarkan suaramu, teriakan komando yang jelas. Mengerti? Siap. Gunakan sikumu. Gunakan sikumu. Musuhmu apa? Barisan. Mengerti? Siap. Perayapanmu tetap ke depan terus. Perhatikan pandangan matamu. Jelas? Siap. Tujuan dari Doper itu sendiri adalah bagaimana kita mendidik seluruh siswa komando ini sehingga mereka dalam memanajemen rasa takut mereka, bagaimana mereka menghadapi dalam situasi yang sebenarnya mereka harus mampu berpikir dan bergerak pada saat mereka di bawah tekanan tembakan. Perintah berdiri, kau gunakan perlindungan itu. Perlahan, kamu rangkak komando. Jadi apabila kalian melaksanakan merayap, perhatikan ya, safety kalian lurus, tidak usah tengok-tengok, kamu melirik saja. Jelas siswa? Siap. Oke, berdoa. Safety selalu nomor satu. Berbicara safety pelaksanaan Doper, yang pasti kita menyiapkan segalanya, baik personilnya ataupun alutsistanya. Dalam hal ini senjata yang digunakan. Kita sudah cek sebelumnya, kita yakinkan personilnya siap melaksanakan, sekaligus dengan menggunakan senjata yang memang itu sudah yakin kita bisa gunakan sehingga tidak ada yang fail dalam pelaksanaan kegiatan Doper. Kita sebagai orang mendoper, kita juga harus punya fisik yang bagus. Masalah pikiran segala macam kita harus fresh. Jangan sampai ada gangguan, problem yang mengganggu pikiran kita. Kita arahkan safety yang aman, melihat pergerakan siswa, perjalanan siswa seperti apa, kita harus monitor terus. Rasanya tegang,
Tapi dengan mengikuti instruksi dari pelatih, alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan baik. Caranya memotivasi diri sendiri agar kita bisa melakukannya, kemudian berpikir bahwa yang lain bisa melakukan, saya bisa melakukannya. Komando! Sebagai manusia biasa pasti rasanya kita takut. Tapi dengan penuh keyakinan, saya harus bisa. Karena inilah sebagian dari tugas dari prajurit komando. Jadi saya harus tetap semangat. Motivasi terbesarnya pasti keluarga. Jadi saya yakin saya di rumah didoakan oleh keluarga saya, jadi harus menyelesaikan pendidikan ini sampai selesai. Komando! Mulai! Kegiatan hari ini! Berdoa! Mulai! Berdoa! Pusdiklat Paskas adalah merupakan satuan pelaksana Korpaskas yang berada langsung di bawah Komandan Korps Pasukan Kas TNI Angkatan Udara, di mana Pusdiklat Paskas memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan kemampuan Paskas, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan, latihan, kemudian penelitian, pengujian, serta pengembangan taktik dan prosedur Korpaskas untuk melaksanakan tugas perebutan sasaran, pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, dan operasi khusus, serta Kas Matra Udara dalam operasi militer. Sadikprat merupakan satuan pelaksana pendidikan di bawah Pusdiklat Paskas yang bertugas melaksanakan pendidikan dan latihan, di antaranya kursus komando, instruktur komando, senjata bantuan baik lintas datar maupun lintas lengkung, sekaligus pendidikan bakhir senapan dan bakhir pistol. Pada bintara pelatih. Hormat! Duduk! Tegak! Duduk! Yakinkan aman semuanya. Oke, clear. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Komando! 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 Gunakan kekuatan tangan saja. Komando! 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 Pendidikan komando yang dilaksanakan mulai dari awal mereka akan melaksanakan basis kurang lebih 3 bulan. Untuk tahap basis banyak materi yang diberikan mulai dari komunikasi tempur, taktik regu komando, TPRAG, dan berbagai materi penyiapan mereka di kegiatan selanjutnya. Karena harapan kami pada saat di basis ini kami mempersiapkan seluruh siswa yang ada sehingga mereka akan mampu digerakkan melalui trimedia. Melalui udara mereka mampu Kanan ke belakang, ambil tarinya. Melalui air mereka mampu, dan sekaligus di darat tentunya mereka akan mampu dan gesit. Setelah tahap basis nanti melaksanakan tahap gunung hutan. Seluruh senario yang ada di pendidikan komando ini merupakan senario yang berlanjut, berkesinambungan, bagaimana mereka bergerak berpindah seterusnya. Dari gunung hutan mereka bergerak ke rawa laut, sungai, pantai, itu melalui metode pemindahan long march. Dalam hal ini bertujuan untuk bagaimana kita menguji ketahanan mas mereka. Long march itu sendiri dilaksanakan kurang lebih 270 km, dilaksanakan selama 7 hari, setiap hari kurang lebih 44 km kita laksanakan. Dan itu melalui berbagai rintangan yang ya kita tahu secara alamiah tentunya ada. Berbagai resikonya juga ada, apalagi di bawah terik matahari dan sekaligus hujan.
body system. Setelah long march dilaksanakan, mereka menginjak di Ralasuntai. Mereka akan melaksanakan perebutan, selanjutnya pelebaran kekuatan dan penguatan, dan mereka akan melaksanakan infiltrasi berbagai lini yang ada di sana. Komando! Komando! Baik prajurit, Ibu Pertiwi memanggil kita. Pada kesempatan pagi ini, kita mendapatkan perintah operasi dari Satuan Atas untuk melaksanakan penyisiran di daerah rawa laut, sungai dan pantai. Ingat, selalu yakin pada kemampuanmu, semangat, dan percayalah Tuhan bersama kita. Hormat bangga, Komando! Komando! Prajurit! Lokasi sasaran musuh semakin dekat. Kita akan melaksanakan patroli rawa untuk menuju titik kumpul sasaran. Ingat, tingkatkan kewaspadaan dan jaga faktor keamanan. Berjalan! Jalan! Rawa laut, sungai, pantai itu merupakan pengaplikasian berbagai materi yang sudah diberikan selama di tahap basis ini, dan berbagai materi yang diaplikasikan di sana pada dasarnya berbagai kegiatan itu menyiapkan mereka akan selalu siap dan mampu diinfiltrasikan berbagai medan. Karena kita bicara tentang materi Ralasuntai, berarti mereka harus siap untuk diinfiltrasikan melalui media air. Setelah dari Komando Atas memberikan perintah operasi untuk melaksanakan penyergapan, akan diawali dengan melaksanakan patroli pengintaian. Jadi akan memastikan sasarannya di mana, bentuk medannya seperti apa, terus jumlah kekuatan musuh seberapa banyak, persenjataan yang digunakan oleh musuh itu apa saja. Sehingga kita akan bisa menyiapkan atau merencanakan seberapa besar kekuatan pasukan kita yang akan kita libatkan dalam rangka pelaksanaan penyergapan itu sendiri. Itu tujuannya adalah untuk menyusup ke daerah musuh, sehingga saat pergerakan mendekati musuh itu dibutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi, sehingga dibutuhkan seorang prajurit harus bisa menembus ataupun masuk ke wilayah musuh itu tanpa diketahui oleh musuh. Intinya infiltrasi itu adalah untuk menjaga kerahasiaan pergerakan kita untuk mendekati ke sasaran musuh. Setelah mendekati sasaran, mereka akan membuat formasi, sehingga saat melaksanakan penyergapan itu dibutuhkan unsur pendadakan, sehingga saat melaksanakan buka tembakan pertama kali itu akan diawali dengan lempar keringat.
lokasinya nanti di atas karang. Survival yang dilaksanakan di rawa laut Sungai Pantai ini merupakan rangkaian survival yang dilaksanakan supaya mereka mampu bertahan hidup dalam kondisi yang terbatas. Nah, dengan berbagai teknik dan materi yang sudah diberikan di tahap basis, mereka diharapkan mampu untuk tetap bertahan hidup dengan terbatasnya bekal dan memanfaatkan medan ataupun berbagai yang ada di lapangan. Itu sudah masuk. Bang, ikannya biasanya selain direbus diapain cara masaknya? Biasanya kalau dapat ikan bisa kita bakar, bisa kita rebus, bisa kita goreng mungkin kalau minyak komando. Tapi biasanya kalau survival itu menggunakannya ya itu, kalau nggak direbus ya dibakar. Jadi ditusuk dulu kalau dapat yang besar dibakar. Ya karena ini adalah kita dalam daerah latihan, kita memanfaatkan apa yang ada. Mau itu dari tumbuhan kalau bisa diisi ketapang atau ikan-ikan kecil, ya itu hanya bisa kita laksanakan. Kalau kita berharap kita makan sampai kenyang, nggak akan mungkin. Namanya apa? Hah? Enak. Dia bikin kaki baru sudah. Penutupan pendidikan yang dilaksanakan ini merupakan hal yang sangat-sangat membahagiakan dan sekaligus mengharukan. Pada saat penutupan ini diundang juga orang tua, dan dengan adanya orang tua ini hal yang membanggakan, sehingga penyematan brevet itu sendiri disematkan oleh orang tua mereka masing-masing. Komando! Oh! Terima kasih! Alhamdulillah sudah lulus, bisa berbakti pada bangsa dan negara. Karena saya sudah berhasil, sudah bisa mengikuti semua pendidikannya selama 5 bulan. Kebanggaannya sudah tidak bisa diungkapkan ya, karena ini suatu kebanggaan bagi orang tua. Komando adalah pendidikan yang luar biasa. Di seluruh dunia, komando adalah pendidikan yang paling disegani, sehingga setiap prajurit yang selesai melaksanakan pendidikan komando akan timbul rasa kebanggaan, akan merasa nalurinya terasa, sehingga pendidikan ini siapapun yang memiliki kualifikasi komando, maka di situ juga akan disebut pasukan khusus, pasukan yang akan disegani. Mari pasukan payung, pasukan siap terjun, goreng-goreng lumpur dan samara. Kami tidak semata-mata berpikir bahwa prajurit komando hanya berpikir kami prajurit yang keras saja. Dengan dididik keras kami menjadi prajurit yang keras, tapi dengan kerasnya kami juga harus yakin bahwa bersama rakyat kami kuat. Komando, komando katanya tahan sisi. Komando, komando, komando katanya tahan sisi. Kalau kamu tidak mau komando, lebih baik kamu pulang aja. Pusat Pendidikan dan Latihan Paskas menyiapsiagakan ilmu pengetahuan dan memiliki kemampuan lebih yang siap mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karmanyi Padikarasti Wafelesu Kadatiana. Komando. Jika beraksi, walau panas dari matahari, berjuta kali komando beraksi, bagiku itulah prasasti. Hari-hari esok adalah milik kita, komandoku akan
Kami Kajaya.